Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah membaca lafaz Bismillah, jangan lupa saya ingatkan untuk tetap mengisi absennya. Lalu kalau sudah beres mengisi absen, kita langsung berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga materi yang kita terima atau materi yang kita ambil dari pelajaran ini dapat bermanfaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang hudud ya. Hudud dan hukumannya itu fikih yang bab kedua, kelas 11. Langsung aja. Hudud dalam bahasa Arab, al-haddu fil asli asy-syai'u al-hajizu baina syai'aini. Asy-syai'ul hajizu baina syai'aini, yaitu artinya had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Hudud adalah bentuk jama dari kata had yang berarti pencegahan al-man'u atau pembatas antara dua hal. Sedangkan menurut istilah, hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sanksi atau hukuman untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudud adalah terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal, dan terjaganya harta kekayaan. Baik, nanti di dalam hudud itu akan kita bahas tentang zina. Apa itu zina? Di sana ada pengertian, status hukumnya, macam-macam zina dan hadnya serta hikmahnya. Lalu ada qadar. Di sana ada pengertian, ada hukum qadar, ada had qadar, ada hikmah qadar. Lalu ada minuman keras atau khamar. Nanti kita akan membahas tentang pengertian khamar, hukum dan had meminum khamar, hikmah dilarang minum khamar. Lalu ada mencuri, yaitu ada pengertian mencuri, had mencuri, dan hikmah had mencuri. Lalu ada yang terakhir, ada merampok, menyamun, dan merompak. Nanti kita akan membahas pengertiannya, hukumnya, hadnya, serta hikmahnya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang zina. Pengertian zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahannya atau perkawinannya yang sah, baik secara negara maupun secara agama. Ya, lalu ada status hukum zina. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 30. Macam-macam zina dan had. Zina muhsan. Kalau adalah zina muhsan, itu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Kalau zina muhsan itu orang yang sudah menikah. Maksud ungkapan seorang yang sudah menikah mencakup suami, istri, janda, atau budak. Itu adalah hukum pengertian dari zina muhsan. Had hukuman yang diberlakukan kepada zina muhsan adalah rajam, ya. Jadi dirajam orang yang sudah menikah oleh berbuat zina, maka hadnya atau hukumannya adalah rajam.
Lalu ada zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang yang belum pernah menikah alias bujangan dari perawannya. Para ahli fikih sepakat bahwa had atau hukuman bagi zina ghair muhsan baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali. Naudzubillah, naudzubillah. Baik, yang hikmah diharamkannya zina. Nah, yang pertama adalah memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinahan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua adalah menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Lalu ada menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Baik, lalu kita akan membahas tentang qadhaf. Apa itu qadhaf? Qadhaf secara bahasa artinya adalah melempar dengan sesuatu menggunakan batu atau yang sejenisnya. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi, qadhaf dapat menyakiti orang lain melalui perkataan. Adapun menurut istilah dalam hukum Islam, qadhaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Lalu ada hukum qadhaf. Qadhaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Syariat Islamnya sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanati wal ghafiratil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman atau dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Naudzubillah, naudzubillah. Quran surat An-Nur ayat 23. Had qadhaf atau hukuman orang yang qadhaf. Had hukuman bagi pelaku qadhaf adalah cambuk sebanyak 80 kali. Masya Allah, bagi yang merdeka, dan cambuk 40 kali bagi budak atau hamba sahaya, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 4, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat An-Nur ayat 4. Mudah-mudahan kita terhindar sifat qadhaf ini. Baik. Lalu ada hikmah diharamkannya qadhaf. Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua adalah agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Dan yang keempat adalah menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Yang terakhir adalah mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Lalu ada minuman keras atau khamr. Minuman keras, miras, nah itu ya, itu kata Bang Haji. Lalu kita akan membahas tentang khamr. Apa itu khamr? Secara definisi bahasa, khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah, khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamr."
wa kullu muskirin haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar ia berkata, tiap-tiap yang memabukkan itu disebut khamr, dan tiap-tiap khamr hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Baik, hukum dan had minuman keras. Meminum minuman khamr atau minuman keras termasuk salah satu dosa besar, diharamkan oleh semua agama. Dalam ketentuan hukum Islam sendiri disebutkan bahwa barang siapa yang meminum minuman khamr atau minuman yang memabukkan dihukum atau dihad 40 kali, cambuk 40 kali, dan boleh melebihkan hukuman tersebut hingga sebanyak 80 kali derak dengan jalan dikenakan tahzir. Lalu ada hikmah diharamkannya minuman keras atau khamr. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamr. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamr. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Dan yang terakhir adalah menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khamr akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Baik. Lalu ada mencuri. Nah, mencuri, pengertian mencuri adalah secara bahasa mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, yang nilainya mencapai 1 nisab atau seperempat dinar atau 3,34 gram emas. Nah, 3,43 gram, 3,34 gram. Berarti kalau 1 gram 1 juta, berarti kalau dia mencuri sebanyak 3.340.000, maka dikenai hukum had mencuri. Lalu had mencuri itu apa? Nah, jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 38, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Lalu kata Rasulullah SAW sebagaimana sabda Rasulullah, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala fi sariq in saraqa faqta'u yadah thumma in saraqa faqta'u rijlah thumma in saraqa faqta'u yadah in saraqa faqta'u rijlah. Nah, artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda mengenai pencuri. Jika ia mencuri kali pertama, potonglah 1 tangannya. Kemudian jika ia mencuri yang kedua, potonglah 1 kakinya. Lalu jika ia mencuri ketiga kali, potonglah tangan yang lainnya. Kemudian jika ia mencuri keempat kali, potonglah kakinya yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Ma'rifatul Al-Sunan wa Athar. Hikmah bahad bagi pencuri. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Dia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapat sanksi yang merupakan hak ayahnya, itu had. Lalu ada seseorang, hikmahnya adalah seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak-hak milik orang lain. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya, lebih dari itu saat harta tersebut telah dimiliki secara sah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan. Lalu hikmahnya adalah menghindarkan manusia dari sikap
malas. Mencuri selain merupakan secara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lalu yang keempat, hikmah had bagi pencuri adalah membuat jelas si pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezekinya yang halal. Nah, lalu kita akan membahas tentang merampok, menyamun, dan merompak. Nah, baik, pengertian merampok, menyamun, dan merompak. Merampok, menyamun, atau merompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan, ya, atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Nah, biasanya kalau kita di sini disebutnya begal, ya. Nah, itu begal itu disebutnya merampok, menyamun, atau merompak. Dalam kajian fikih, praktik merampok, menyamun, atau merompak masuk dalam pembahasan hirabah atau qat'ut thariq, yaitu menghadang di jalan. Nah, had merampok, menyamun, dan merompak. Had merampok, menyamun, dan merompak secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik secara silang, ya, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat azab yang besar. Quran surat Al-Ma'idah ayat 33. Itu adalah had bagi merampok, menyamun, dan merompak. Yaitu kalau nggak disos dibunuh, kalau nggak disalib, kalau nggak dipotong tangan kanan dan kaki. Mau tujuan mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang telah dibahas tadi, ya. Lalu kesepakatan ulama, dari kesimpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait had yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak. Satu, jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, semisal ia hanya ingin menakut-nakuti atau ia akan melancarkan aksi kejahatannya, ternyata ia tertangkap lebih dulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Lalu ada juga jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Nah, menyilang itu maksudnya yang satu tangan kanan, yang satunya kaki kiri, ya. Lalu jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain, akan tetapi ia membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati. Ada kan yang begitu, ya, dibunuh lalu ditinggalkan, hartanya juga ditinggalkan, orangnya ditinggalkan, jadi ngebunuh aja, maka hadnya adalah dihukum mati. Lalu yang keempat adalah ada orang yang merampas harta orang lain lalu membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati, kemudian disalib. Naudzubillah. Sebenarnya mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan tercela itu, yaitu merompak atau merampok dan menyamun. Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan had bukan kisos, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimakan oleh keluarga korban. Hikmah pengharaman merampok, penyamun, dan merompak adalah prinsipnya hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri. Lalu rangkuman. Yang pertama, hudud adalah bentuk jama dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal. Pembahasan mengenai hudud dibagi menjadi 6 macam, yaitu masalah zina, qadzaf, menuduh orang lain berbuat zina, yaitu
terus meminum khamar atau minuman keras, mencuri, dirobah, merampok, menyamun dan merompak, serta bughal. Nah itu ya. Lalu ada zina. Zina adalah perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perbuatan zina akan menurunkan derajat kehidupan manusia. Adapun pembagian zina terbagi atas zina muhsan dan ghair muhsan. Zina muhsan yaitu praktik zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, maka hukumannya dirajam hingga mati. Yaitu rajam itu dilempar kepalanya sama batu, sama kerikil sampai mati, hancur kepalanya ya. Dan yang kedua adalah zina ghair muhsan, yaitu praktik zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali ditambah dengan hukuman pengasingan selama 1 tahun menurut pendapat sebagian ulama. Lalu ada qadhaf. Qadhaf adalah menuduh seseorang melakukan praktik zina dan penuduh yang tidak dapat membuktikan tuduhan serta menghadirkan saksi. Dalam hal ini maka hukumannya didera 80 kali. Lalu ada khamar. Khamar atau minuman keras adalah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran serta berdampak negatif pada kesehatan baik jasmani dan rohani. Lalu yang terakhir adalah mencuri. Yang kelima, yang mencuri adalah perbuatan seorang mukallaf atau balik dan berakal, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi mencapai 1 nisab dari tempat penyimpanan, dan orang-orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai andil pemilikan terhadap barang yang diambil. Hukuman bagi pelakunya adalah potong tangan dan kaki secara sirah. Dan yang terakhir adalah dirobah, yaitu merampok, menyamun dan merompak, adalah mengambil harta orang lain disertai dengan tindakan kekerasan atau ancaman senjata, dan kadang-kadang bahkan disertai dengan pembunuhan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita semua jadi anak yang saleh dan solehah, dan kita semua terhindar dari sifat-sifat tercela itu, sehingga kita bisa tuntas, optimal, maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup dengan membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.